satu pembahasan rumah tangga yang lebih ringan, namun saya harap bisa kita praktekkan di rumah, tapi ada yang tidak boleh kita praktekkan. Jadi kita ambil dia punya judul, karena kita lagi viral sekarang ini, tinggal di rumah, dan kemudian stay at home, menghindari daripada virus corona ini, sehingga kita sudah di Jakarta ini sudah 1 bulan lebih ya, sudah stay at home, mungkin sudah boring, sudah jenuh, pastiu, tapi ya apa boleh buat, kita harus membuat lebih menarik di rumah supaya stay at home lebih baik. Untuk itu segala materi yang disampaikan di sini adalah kebalikannya yang dapat kita bisa terapkan dalam rumah tangga kita. Lalu kemudian ini juga berfungsi kepada setiap keluarga, pasangan suami istri atau orang-orang muda yang baru mau menikah. Nah, siapa yang baru menikah ya? Yang mau menikah dan yang akan menikah, atau yang mau cari pasangan, boleh juga. Ini menjadi pelajaran. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini selalu bicara tentang COVID-19, COVID-19, virus corona, dan tetap tinggal di rumah. Dan bagaimana kita supaya tinggal di rumah lebih baik, lebih baku-baku sayang, orang Manado bilang, dan perlu kita mempraktekkan beberapa hal. Jadi ada gunanya juga memang untuk tinggal di rumah. Ya, suami istri lebih dekat, apalagi ya, kita lebih dekat dengan anak-anak satu dengan yang lain. Walaupun kita sudah bosan ya di di rumah ini, tetapi kita harus buat sesuatu yang lebih menarik di rumah supaya kita ini lebih perhatian satu dengan yang lain, lebih senang tinggal bersama-sama di rumah. Oke, di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan bahwa Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, istilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat ini adalah ketika Yesus membuat mujizat pertama kali di Kana, pernikahan di Kana, di mana pada waktu itu sudah habisan anggur dan tidak ada lagi anggur. Lalu kemudian ibu Yesus meminta Yesus untuk berbuat sesuatu, dan akhirnya Yesus meminta mereka untuk mengisi tempayan itu penuh dengan air. Jadi dua pasangan yang memasuki jenjang pernikahan atau berumah tangga tentu harus dipenuhi dengan rasa cinta, perasaan cinta. Dan ini harus dipupuk juga di dalam rumah tangga. Suami, istri, dan juga orang tua kepada anak adalah perasaan cinta. Karena Yesus mengerti akan hal ini, sehingga ketika di pesta pernikahan Kana, dia membuat mujizat air biasa menjadi air anggur. Dan ada hal yang menarik dari perkataan Yesus pada ayat ke-7 ini, yaitu dia meminta kita terlebih dahulu untuk mengisi tempayan. Tempayan itu di dalam kehidupan kita adalah seperti sebuah mangkok. Kita perlu mengisi mangkok cinta kita. Dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan hubungan kita satu dengan yang lain, kita perlu mengisi mangkok cinta kita. Karena jauh di dalam lubuk hatimu ada sebuah mangkok yang berisi perasaan dan emosi. Setiap orang ada mangkok cinta yang penuh dengan perasaan dan emosi. Baik itu suami, maupun istri, maupun anak-anak, maupun pacarnya, dan lain sebagainya. Itu semua manusia punya mangkok cinta. Dan kita harus memenuhi semua mangkok cinta ini agar kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Nah, tetapi ada kalanya, ada saat-saat di mana mangkok cinta itu penuh. Ya. Mangkok itu cinta penuh itu kalau kita penuhi mangkok cinta kita masing-masing, maka itu akan membuat hidup kita lebih bernilai. Engkau akan menjadi
suatu pribadi yang lebih mencintai. Luar biasa ya. Lalu kemudian engkau akan membagikan perasaan-perasaan yang baik pada orang lain. Itu kalau tanda-tanda. Jadi Om Epol, kalau Om Epol ada lagi seperti ini berarti Mangkok Cinta lagi penuh. Atau Tante Anita lagi semua ini berarti lagi penuh Mangkok Cintanya. Nah, tetapi persoalannya ada juga Mangkok Cinta itu mulai berkurang. Kalau mulai berkurang, tanda-tandanya adalah sudah merasa tidak dicintai. Kemudian rasa diri sudah ditolak. Kemudian tidak berharga. Lalu kemudian sudah merasa hampa. Ini berarti tanda-tanda bahwa Mangkok Cinta seorang itu mulai berkurang. Ya. Tetapi ada juga saat-saat di mana Mangkok Cinta itu mulai mengering. Jadi tadi penuh, kemudian dia mulai berkurang, lalu kemudian dia mulai mengering. Kalau dia sudah mengering, berarti dia sudah berubah menjadi negatif. Oh, marah-marah tuh. Bawaannya marah-marah tuh. Kemudian sudah ada kecaman-kecaman. Lalu kemudian hubungan suami istri ya sudah merasa bersalah. Perasaan bersalah. Dan kemudian sudah mulai ada kebencian. Nah ini berarti Mangkok Cinta sudah mulai mengering ya. Jadi don't try this at home. Jangan coba lakukan ini di rumah. Itu Mangkok Cinta kita berkurang, apalagi mengering. Ya. Ini diilustrasi bahwa katanya ini menurut survei abal-abal bahwa kontak nama istri di HP suami dari waktu ke waktu itu berubah-ubah. Kalau baru menikah di HP suami nama istrinya jadi my lovely wife. Kalau sudah 1 tahun menikah, so jadi my wife saja. Kalau sudah 5 tahun menikah kalau istri bertelepon, oh dari mana? Home. Lalu kemudian kalau so 10 tahun menikah, nama istri so diganti DP kontak, so diganti jadi kantor pusat. Kalau so 15 tahun menikah, so diganti jadi provost. Kalau so 20 tahun menikah, ada telepon Mabes Polri. DP maitua aku yang telepon, dia so ganti tuh. Itu kontak itu jadi Mabes Polri. Kalau sudah 5 tahun menikah, so jadi wrong number. Soal 30 tahun menikah, Wong Edan. Dari kalau 35 tahun menikah, Mak Lampir. Aduh, jangan sampai begitu ya. Don't try this at your home. Jangan kasih yang itu suami-suami ganti DP status istrinya di HP dengan ini. Oke. Hal-hal apa yang dapat memenuhi Mangkok Cinta itu kembali? Mungkin orang sope Mangkok Cinta mulai berkurang. Tapi Maitua selalu bilang, aduh, ngana so seperti dulu lagi. Aduh. Padahal kita selalu menyanyi lagunya, apa namanya? Aku masih seperti yang dulu. Tapi dia bilang, ngana so seperti dulu lagi. Oke, hal-hal apa yang membuat Mangkok Cinta kita dapat penuh? Yang pertama adalah kasih vitamin. Vitamin A. Namanya attention. Artinya perhatian yang positif dan komunikasi. Nah, ini para wanita ini perhatian para lelaki ini, para wanita ini suka sekali dorang akan komunikasi. Mereka suka sekali berkomunikasi. Kadang suami-suami baru pulang kantor so capek, mereka ingin tahu apa saja pekerjaan kita. Dan mereka ingin ada komunikasi, tapi kita sudah malas menjawab karena mungkin sudah capek. Tapi kita perlu ada perhatian, komunikasi satu dengan yang lain. Jangan sampai kita seperti ini ya. Ini menurut survei abal-abal juga, nggak tahu ya, ini durasi telepon. Kalau cowok ke cowok itu cuma sampai 1 menit telepon. Cowok ke cowok. Kalau cowok ke cewek itu 1 jam
29 menit 59 detik. Hampir 1,5 jam kalau cowok cewek. Karena lagi pacaran tuh Kang, ya Ferdinand ya? Atau gay, atau gimana itu? Cowok ke cewek. Mari kalau cewek ke cewek, menurut survei ini katanya 5 jam 40 menit 30 detik. Wah, luar biasa. Tapi kalau cewek ke cowok, coba aja miss call kata. Coba aja miss call. Nah, yang menarik ini, suami istri hanya 14 detik. Mana ya? Mana Ma? Sudah sini? Oh, sudah. Kalau istri ke suami, di miss call sampai 20 kali juga nyada diangkat-angkat. Jadi ini survei abal-abal. Don't try this at your home. Jangan lakukan ini dalam kalau angka katu. Kalau ada mai tua ada telepon, angka. Bicara baik-baik apa kabar dan sebagainya. Bicara. Jangan kasih yang ini survei jadi kenyataan dalam kehidupan terompe rumah tangga, terompe keluarga. Nah, apalagi? Selain vitamin A, attention, vitamin B harus ditambah supaya mangkok cinta ini bagus. Penuh. Yaitu pelukan kasih setiap pagi dan setiap petang. Pelukan kasih setiap pagi dan setiap petang. Bagaimana Ketua Beni? So, praktek ini hari ini? Atau lagi puasa tuh? Nah, jadi ini mesti orang buka semua saja, unmute semua, tidak apa-apa. Mau ketawa, ini santai di sini orang. Ya. Jadi pelukan kasih setiap pagi, setiap petang. Ya. Om Apple sama bicara kayaknya. Om Apple sama bicara ini. Dapat banyak bicara Om Apple, langsung action. Om Apple tiap detik. Itu harus praktek lebih dulu ini. Oke. Marna yang baru mau menikah nyanda dulu, jangan dulu ya. Ini baru yang tua dulu ini. Ya. Ya, kita harus ada pelukan, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Yo, vitamin berikut untuk menaikkan apa supaya mangkok cinta itu penuh, vitamin C, komplement. Pujian yang sungguh-sungguh sepanjang hari. Oh, mesti dia puji-puji. Kalau perlu sampai makan puji. Apa-apa. Mesti puji-puji pasangan. Ferdinand. Mesti puji-puji pangan mai tua. Dan sebagainya. Supaya senang orang dipuji-puji. Jangan kata jabat tipu-tipu bohong-bohong. Balamu Dinan pendeta. Lupa ini kata. Ini suami istri baku cerita. Dan istri baku komplain. Dia bilang begini. Mas, waktu pacaran kamu kok nggak pernah bilang kalau kamu orang miskin sih? DP suami bilang. Kan aku bilang berkali-kali. Kamulah hartaku satu-satunya. Malah kau bilang so sweet. So jujur kita mana? Kita tuh memang tuh bilang cuma anak tetapi harta. Juga ini anak bilang so sweet. Mengaku. Ya. Don't try this at your home. Jadi jangan bikin begini kasihan. Pujian yang sungguh-sungguh, jangan pura-pura. Vitamin D. Dapat apa namanya memenuhi cinta kita masih. Devotion, kesetiaan. Kesetiaan mencintai terpancar dalam tindakan. Apple belum buka puasa, Om. Jadi orang pengen mencintai ini jangan cuma di mulut, Jo. Harus mesti apa? Mesti ditunjukkan dalam tindakan. Ya. Jangan cuma di dalam kata-kata. Ya. Kalau yang sampai mau bantal Jo dulu. Yang sampai ada ini WA PDP istri. Ma, kalau suatu hari mama lihat papa gandeng cewek lain gimana? Terus mamanya istrinya bilang, mama bakal nutup mata sebelah. Serius, Ma? Jadi boleh? Terus DP punya istri kasih kirim gambar ini. Coba sniper. Terus suami langsung, ampun. Istri back kontak mama tayang. Mabes Polri tahu. Mabes Polri. Jadi apa namanya kesetiaan. Provos. Apa namanya wanita itu butuh kesetiaan.
kesetiaan daripada pria. Ya, tidak hanya di kata-kata tetapi dalam tindakan. Yang terakhir adalah vitamin E untuk menambah mangkok cinta kita. Vitamin E yaitu encouragement. Sering memberikan dorongan yang diperlukan. Jadi kalau dia lagi gundah gulana, dia lagi stres, dia pijit-pijit katu. Dia pijit-pijit, mesti ada tindakan-tindakan encouragement yang perlu kita berikan dorongan positif kepada pasangan kita supaya mangkok cinta kembali kembali penuh. Jangan lupa ini ya, minta dorongan suami istrinya ya. Suaminya bilang sama istrinya, tanya, Bu, ini ada uang 50.000, cukupin ya buat 3 hari, syukur-syukur bisa buat seminggu. Istrinya bilang, ya Pak, buat setahun juga bisa. Marah-marah istrinya. Lalu kemudian suaminya bilang, wah beruntung banget aku punya istri yang baik, cantik, dan hemat lagi. Oh ya, dibelikan apa ya Bu, uang 50.000, kok bisa buat setahun? Istrinya bilang, dibelikan kalender tahun 2017. Jadi uang belanja 50.000 bisa untuk setahun katanya. Jadi dibuat di kalender. Jadi perhatian kita kepada pasangan kita sangat diperlukan. Dorongan-dorongan yang positif. Wanita itu butuh uang belanja. Nah, wanita itu butuh uang belanja. Karena sekarang sistem dengan skin virtual, jadi kasih uang virtual juga sama istri-istri. Don't do at your home. Jangan lakukan itu di rumah kita. Oke. Hal-hal apa yang menyebabkan mangkok cinta kita mengering? Yang pertama, bossy. Jadi seperti bos di rumah. Tidak seorang pun suka mendapat tekanan. Instruksi dapat diberikan tanpa memerintah atau berteriak. Don't try this at your home. Jangan lakukan ini di rumah. Pastiu baku-baku dapat terus. Mungkin karena rumah sempit, baku-baku sontong terus. Rupa pastiu, baku sontong sadiki, so naik itu darah. Lalu kemudian mulai merasa bos. Lalu akhirnya yang berikutnya sudah mulai mengancam. Nasihat itu baik, tetapi saat nasihat berubah menjadi ancaman, akan berubah menjadi hal-hal yang mematikan setiap orang. Don't try this at your home. Jangan lakukan itu di dalam rumah kita sendiri. Kemudian hal-hal apa yang menyebabkan mangkok kita itu mengering? Ejekan. Ya. Hal ini tidak benar, tetapi menghina dan merendahkan orang, menjadikan harga. Pengala adalah sering kerugian tak tergantikan. Jadi tidak boleh mengejek dalam kehidupan kita satu dengan yang lain agar mangkok cinta itu tetap bertahan. Kemudian apalagi yang berikutnya ini berteriak. Berteriak menjadi satu jalan membuat seorang menyusut menjadi kecil. Nada yang tidak dikontrol, meskipun kata-katanya baik, akan membuat seorang berlindung di sudut. Jadi kalau kita berteriak, memberi nasihat dalam berteriak, itu akan membuat mangkok cinta pasangan kita akan mengering. Jangan lakukan hal-hal ini di rumah kita. Kemudian penolakan dengan berkata, leave me alone. Tinggalkan saya sendiri. Itu akan membangun penolakan. Dan menjadi seorang penolak akan menghancurkan hubungan pernikahan. Itu akhirnya membuat mangkok cinta mengering. Tetapi ada yang lebih buruk daripada menolak. Penolakan adalah mengabaikan. Despise, menabaikan. Ketika engkau diabaikan, itu berarti Anda tidak berharga, bahkan Anda merasa tidak berguna, sehingga akhirnya membuat betul-betul mangkok cinta kita masing-masing itu akan apa? Akan mengering. Dan masih bisa
perbaiki kalau masih berkurang, mengering, itu masih bisa diperbaiki. Tetapi jangan sampai mangkok cinta kita itu akhirnya mengalami keretakan. Artinya mengalami keretakan dalam cinta kita. Yaitu ada terjadi penyalahgunaan emosi, penyalahgunaan fisik. Oh, so main pukul. Wah, itu membuat mangkok cinta itu retak. Kemudian penyalahgunaan seksual. Kemudian penyalahgunaan mental. Hal-hal ini, don't try this at your home. Kalau ingin baik hubungan kita, kalau ingin mangkok kita penuh, terisi, jangan pernah gunakan hal-hal ini supaya tidak membuat retak mangkok cinta kita. Orang-orang yang mangkok cintanya telah retak itu, ini dia, tidak akan pernah dapat dipenuhi. Kalau dia sudah retak mangkok cintanya, istri kita atau suami kita, tak peduli berapa sering engkau mengisinya, itu tidak akan pernah, Pak. Karena dia so pica. Orang Manado bilang so pica. Kemudian mereka yang mangkok cintanya sudah retak itu, mereka terluka. Jadi mereka tidak dapat memberi cinta itu kembali. Tidak akan dapat memberi cinta itu kembali. Adalah sangat melelahkan pekerjaan untuk menambal, memang, tetapi kita harus, karena Allah tidak hanya memberi perintah kepada kita hanya untuk memenuhi kepada mereka yang memiliki mangkok cinta yang penuh. Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Jadi ketika kehidupan rumah tangga kita, mari kita, kalau memang sudah mulai berkurang, kita penuhi lagi. Kalau sudah mulai mangkok cinta kita, sudah mulai mengering, mari kita isi. Mungkin, ya saya pikir tidak ada lagi di Taman Harapan yang meretak ya, mangkok cinta kita yang retak. Tetapi kita berusaha untuk menambalnya dan memperbaikinya agar mangkok cinta kita bisa kembali. Penyembuhan manusia adalah hanya untuk mengerjakan pekerjaan tambalan luar dari mangkok. Hanya Roh Kudus dari Tuhan yang dapat memberikan perbaikan yang benar atau kesembuhan. Sejak mangkok kita retak. Sangat sulit untuk menyembuhkan, tetapi harus memberikan energi kita yang besar ke dalam pencegahan dari keretakan mangkok cinta kita masing-masing. Jadi jangan sampai mangkok kita ini retak. Kalau biasa, kalau mungkin kita agak sedikit berkurang, ya di dalam rumah tangga itu biasa. Mengering, tetapi jangan sampai membuat mangkok cinta pasangan kita, orang-orang yang kita kasih itu retak. Anak-anak kita, mereka retak. Mereka tidak agak sulit kita memperbaikinya kembali. Kita lanjut kepada ayat kita hari ini. Ya, Yohanes 2:8. Ketika Yesus menyuruh mereka untuk mengisi akan tempayan-tempayan itu dengan air, lalu Yesus memerintahkan kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu akhirnya mereka pun membawa itu ke pemimpin pesta, dan akhirnya air itu ternyata berubah menjadi air anggur yang terbaik, Pertanyaannya adalah, kapan air biasa itu menjadi air anggur? Pertanyaannya, apakah pada waktu diisi di tempayan, atau waktu dicedok-cedok, diputar-putar, atau pada waktu dibawa ke pemimpin pesta? Kapan air itu berubah menjadi anggur? Ya? Dicedok-cedok. Ada yang mau jawab? Jadi air biasa itu menjadi air anggur pada saat setiap perkataan Tuhan Yesus mereka ikuti. Setelah mereka ikuti tahap-tahapannya, baru kemudian air biasa itu menjadi air anggur yang terbaik. Yaitu pada waktu, bukan pada waktu dituang airnya, bukan pada waktu dicedok,
melainkan pada waktu mereka membawa air itu ke pemimpin pesta. Disitulah terjadi apa? Terjadi mujizat. Begitu pula dengan hubungan rumah tangga kita. Saat kita mengisi penuh mangkok cinta kita, dan kita membawa kepada Sang Master, kepada Tuhan Yesus Kristus, itu akan berubah menjadi kebahagiaan. Kita tidak dapat mengisi kembali mangkok cinta yang sudah berkurang, atau sudah mengering, apalagi sudah retak. Tidak bisa. Hanya mujizat Tuhan. Ketika kita melakukan semua tahapan-tahapan yang Tuhan minta kita lakukan, maka dengan pertolongan Tuhan, maka mangkok cinta kita ini bisa apa? Akan bisa penuh kembali. Sehingga akan terjadi mujizat dalam rumah tangga kita. Di dalam hubungan rumah tangga kita, baik itu suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, ataupun kepada pacar dan lain sebagainya. Hanya dengan pertolongan Tuhan, kalau kita membawa itu kepada Tuhan, maka mangkok cinta kita ini dapat diisi kembali. Bahkan yang retak pun dapat diperbaiki kembali. So, stay at home, tetap tinggal di rumah, lakukan hal-hal yang tadi yang lebih positif. Jangan coba-coba lakukan hal yang tadi sehingga membuat mangkok cinta kita berkurang, mengering, apalagi retak. Kita harus membangun di saat-saat seperti ini. Marilah kita bangun hubungan rumah tangga kita lebih baik, karena lebih banyak waktu sebenarnya kita gunakan di rumah bersama-sama dengan istri, bersama-sama dengan anak-anak, dan juga dengan keluarga kita masing-masing. Semoga firman Tuhan yang sederhana ini atau pembahasan yang sederhana ini boleh memperkuat hubungan kita satu dengan yang lain, sehingga tidak ada satupun rumah tangga di Jemaat Taman Harapan yang mangkok cintanya sudah mulai berkurang, apalagi sudah mulai mengering, apalagi sudah mulai retak. Jangan sampai ada. Kita berdoa, makanya kita tetap berdoa dalam lingkaran doa kita, doa berantai kita. Setiap keluarga itu sudah didoakan. Kalau kita saling mendoakan, maka dengan pertolongan Tuhan kita akan memperbaiki hubungan kita. Inilah kesempatan bagi yang Tuhan berikan bagi kita, Jemaat Taman Harapan, untuk mungkin memperbaiki kembali hubungan kita satu dengan yang lain. Stay at home. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.